Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imron Permana di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10 semester 2. Yang pada materi kali ini kita sudah di pertemuan ketiga di bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Baik, yang kita bahas pertama adalah penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang kedua, pemasaran biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan yang terakhir, nanti kita akan bahas sampai evaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Baik, sebelum kita masuk materi, baiknya teman-teman silakan like dulu nih dan subscribe channel saya agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa komen kalau kalian bingung ya tentunya. Baik, langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu penghitungan biaya produksi atau harga pokok produksi produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Jadi biaya produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan nih kalau pengolahan bahan bakunya ini sampai bahan bakunya diprosesnya sampai jadi ya. Nah, apa sih unsur-unsur biaya yang digunakan untuk mencakup biaya produksi? Apa sih yang kita harus ketahui? Ya, pertama, taksiran biaya bahan mentahnya atau bahan mentahnya apa aja yang diperlukan, dan termasuk juga peralatan-peralatannya. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja atau SDM-nya. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Nah, semua itu biaya-biayanya atau beban-bebannya dijumlahkan, maka akan mendapatkan total, yaitu taksiran biaya produksinya. Nah, apa sih keuntungan atau benefit manfaat mengetahui harga pokok produksi bagi manajemen? Tentunya ada keuntungannya. Nah, yang pertama adalah kita dapat menentukan harga jual produknya. Ya, ketika kita sudah mengetahui harga pokok produksi, maka kita akan bisa menentukan harga jual pokok produknya ya. Yang kedua, kita dapat memantau realisasi biaya produksinya. Nah, yang ketiga, kita akan mengetahui tentunya menghitung laba dan ruginya wirausaha tersebut ya. Kalau kita tidak mengetahui jumlah modal awal yang dikeluarkan, maka kita pun tidak dapat mengetahui laba rugi dari wirausaha yang kita laksanakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu strategi pemasaran produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, apa aja sih strateginya? Yang pertama itu adalah kita harus mengenali produk kerajinannya. Yang kedua, kita harus melaksanakan promosi. Dan yang ketiga, kita harus fokus. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus mengenali produk kerajinan. Nah, sebelum produk dipasarkan, kita harus mengenali produk kerajinan tangan yang dibuat dan apa yang sedang banyak dicari oleh masyarakat. Misalnya nih, kita hobi membuat sebuah lukisan dan ternyata banyak wisatawan asing yang senang mencari lukisan-lukisan daerah sehingga menjadi peluang usaha untuk kita. Ya, masih banyak lagi, misalkan ada yang suka membuat souvenir gantungan kunci ya, misalkan. Nah, misalkan yang di Jakarta gantungan kunci berbentuk ondel-ondel contohnya. Nah, ternyata banyak juga wisatawan-wisatawan yang suka dengan gantungan kunci sehingga itu pun menjadi peluang usaha untuk kita. Lalu strategi yang kedua apa sih? Yaitu kita harus banyak promosi tentunya. Untuk mengenalkan produknya, cara memperkenalkan produk kerajinan yang kita miliki, tentunya kita harus mempromosikannya ke masyarakat luas. Nah, strategi marketing ini dapat dengan mudah dilakukan di zaman kemajuan teknologi seperti saat ini kan. Jadi, karena udah banyak media yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Ya, sekarang sudah ada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ya, ada TikTok juga dan lain sebagainya yang kita bisa gunakan sebagai strategi marketing kita, yaitu untuk mempromosikan produk yang kita miliki. Tapi tetap ya guys, jangan sampai kita melakukan penipuan dengan memasarkan produk-produk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, makanya kebanyakan para konsumen itu senang dengan real picture atau gambar sesuai dengan apa yang diterima barang nanti saat dikirim kalau kita menjualnya secara online.
Baik teman-teman, selanjutnya yang ketiga yaitu strateginya adalah fokus ya. Strategi pemasaran selanjutnya adalah selalu fokus. Fokuslah dalam mengembangkan dan memajukan bisnis. Jangan cepat terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalkan kita sedang bisnis kerajinan tangan, misalkan bisnis baju ya, atau bisnis yang lain sebagainya. Ternyata ketika jalan kita bisnis baju, kita sedang menurun nih, lalu ada bisnis makanan yang sedang naik daun misalkan, sedang melonjak banyak peminatnya. Nah, kita jangan seujuk-ujuk langsung pindah aja ke bisnis makanan. Nah, jangan seperti itu. Kita harus fokus dalam satu bisnis ya. Jadi jangan sampai usaha kita nanti malah terbengkalai karena kita satu nggak bisa, malah kita memegang yang lain malah makin nggak bisa. Jadi fokus dalam satu bisnis dulu. Jika bisnisnya sudah berhasil, barulah kita kembangkan. Kita fokus misalkan ingin bisnis makanan, maka fokuslah dibikin di bisnis makanan atau kuliner. Fokus, jangan berpindah-pindah dulu sampai bisnisnya itu benar-benar berhasil atau sukses. Baik teman-teman, itu 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk memasarkan produk ya. Nah, sebenarnya masih banyak strategi-strategi lain yang bisa teman-teman lakukan tentunya. Bisa cari literasi-literasi lain atau referensi dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya untuk menunjang usaha teman-teman yang dimiliki oleh teman-teman. Baik, selanjutnya setelah strategi kita akan membahas tentang yang terakhir yaitu proses evaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, dalam fase ini kita harus mengetahui pertama yaitu posisi keseluruhan usahanya. Kita harus memahami posisi keseluruhan usaha. Nah, posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari usaha produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, dengan begitu bisa diketahui berapa sih jumlah harta atau modal pendapatan usahanya, berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain, berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Apakah ada penyimpangan, apakah ada masalah keuangan, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui posisi keseluruhan usaha ini, kita dapat memantau dengan baik dan bisa dapat melakukan evaluasi usaha yang kita miliki. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha? Nah, posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama nih teman-teman dalam mengevaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha produk kerajinan ya. Misalkan untungnya meningkatkah atau atau justru malah rugi ya. Jadi kita juga bisa melihatnya atau memantaunya dari keuangan yang kita dapatkan. Nah, biasanya untuk jangka waktu pembanding yang dapat ditentukan sendiri misalnya seperti 3 bulan atau 6 bulan nih selama berjalannya usaha yang kita lakukan. Atau bisa juga dilakukan selama setahun sekali setelah usaha berjalan. Nah, yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Nah, dari hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya nih teman-teman. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya nih, sehingga bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya, dan bisa segera melakukan penyehatan agar usaha Anda kembali berjalan dengan baik. Ya, jadi kita fokus dengan satu titik yang memang sangat menurun penjualannya. Disitulah kita lakukan inovasi-inovasi agar penjualan produk tersebut bisa laris. Ya, misalkan kita jualan pakaian, ternyata di pakaian gamis misalkan ada penurunan. Nah, kita berikan inovasi-inovasi agar mungkin bisa dipromosikan, bikin diskon dan segala macamnya supaya meningkat. Oke, yang terakhir, pikirkan target usaha selanjutnya. Nah, evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya nih teman-teman. Jadi bisa dikembangkan ya. Jika hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu bukan sebagai bahan berpuas diri nih teman-teman. Jadi jangan bangga dulu, jangan jumawa dulu. Justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Karena dituntut untuk memikirkan target selanjutnya dengan upaya melakukan perbaikan atau pengembangan usaha. Nah, itulah proses evaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal, teman-teman. Tentunya kita harus evaluasi diri, ya, bukan hanya kita mengevaluasi usaha yang kita miliki, tapi kita juga harus evaluasi diri, apakah kita sudah menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, itulah materi kita pada hari ini, ya, yang kita sudah bahas tadi adalah penghitungan biaya produksinya, yang kedua yaitu pemasaran biaya produksinya atau strategi marketingnya,
dan yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan usahanya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah mengetahui penghitungan biaya produksi, jadi pada kesimpulannya kita bisa mengetahui harga produksi pokok produksinya ya. Dan kita juga ketika kita mengetahui strategi marketing, maka produk yang kita miliki juga tentunya akan dikenal oleh masyarakat, dan produk yang kita jual pun laris dan meningkatkan omset yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan usaha. Ya, kita harus melakukan evaluasi agar kegiatan wirausaha yang kita lakukan bisa berkembang terus. Jadi tidak stagnan atau mungkin bisa bangkrut. Baik, terima kasih pada pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Silakan jika ada yang bingung silakan komen di kolom komentar. Jika ada yang ingin bertanya silakan tanya ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan silakan share ke teman-teman kalian agar video-video saya terus bermanfaat untuk yang lain dan channel saya terus berkembang. Terima kasih, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.